Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan nikmat karunia-Nya kita hari ini dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Puji dan salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW, Allah dan kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada Ibu Ika sebagai fasilitator pelatihan untuk materi pengingatan guru penggerak. Selamat datang Bu Ika. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 07, Ibu Heni Lydia, Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Cipinang Muara 07, Bapak Susilo, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk saya untuk mengadakan sosialisasi hasil dari pelatihan materi pengibatan disiplin positif. Disiplin positif perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan siswa-siswi tidak dengan cara hukuman atau cara memberikan reward, memberikan ujian, gitu ya. Karena nanti akan kita bahas bersama. Tapi ketika kita mendisiplinkan siswa itu ada konsekuensi dan restitusi yang harus kita lakukan kepada siswa. Biarin biasanya Bu Guru. Laptop. Gimana ini? Gimana nih? Ya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga masih belajar karena bagi saya waktu sehari itu kurang cukup banyak untuk materi sebanyak ini. Sementara dari waktu yang saya terima satu hari harus disarikan lagi menjadi kurang lebih 45 menit untuk disampaikan ke sekolah gitu, dan itu sangat terbatas. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya bisa menyampaikannya kepada ini pelatihan yang saya terima pada tanggal 6 November hari Sabtu 2023 SMKN 58 Jakarta. Judulnya adalah Budaya Positif Pengibatan Modul Pendidikan Guru Penggerak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Bapak Ibu, di sini ada hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini sama-sama kita jawab Bapak Ibu. Ya. Jadi apakah hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Mungkin jawabannya ada pada kita, gitu ya. Selanjutnya, disiplin sesuai dengan yang akan disampaikan adalah sosialisasi disiplin positif. Terlebih dahulu kita bahas apa itu disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina. Terus disiplin membuat orang menggali potensi. Menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita yang kita laksanakan sehari-hari, Bapak Ibu, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Jadi kalau anak tidak patuh, berarti tidak disiplin. Kita tahu seperti itu termasuk saya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau anak disiplin sudah selesai tugas kita, jadi namanya sudah patuh gitu. Nah ini adalah yang harus kita pelajari. Saya pelajarinya dalam satu hari. Gitu. Mungkin Ibu Rika sebagai fasilitator mempelajari ini dengan beberapa hari, terus ditransfer ke kita sebagai guru, bukan penggerak, satu hari, lalu diimbaskan lagi ke sekolah untuk disaringkan menjadi beberapa menit, kurang lebih 45 menit. Jadi sangat banyak materi ini dan tidak cukup kayaknya. Saya juga bersyukur bisa menerima materi ini, tidak terasa dari pagi sampai sore. Pas menerima materi ini dan ketika harus mencarikan lagi dalam waktu 1 jam itu kebingungan juga materi yang banyak. Dan di sini ada teori disiplin positif. Teori ini dari Dr. William, namanya teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada teorinya. Sebelum kita sampai ke teori ini, ada simulasi yang harus dilakukan kepada Bapak Ibu mengenai materi ini. Simulasinya adalah akan saya bagikan kertas. Tolong dibantu, siapa yang bisa bantu? Kertas dibagikan, jadi berpasang-pasangan, cari pasangannya. Satu pasang itu satu kertas. Jadi berpasangan, artinya satu pasang itu menerima satu kertas. Tentukan pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, berarti pasangan ini sama siapa? Sama saya. Ya. Ketika sudah berpasangan, Bapak Ibu, tentukan siapa yang nomor 1. Berarti pasangannya nomor 2. Nah, yang nomor 1 memegang kertas, kertasnya di genggam. Digenggam seperti ini. Mau cita ada temannya. Digenggam seperti ini, kayak begini. Nah, diremak. Pak, Anda tahu Pak. Yang tentukan nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 1 ini pegang kertas. Nah, ketika dia pegang kertas, yang nomor 2 tugasnya adalah meminta untuk dibuka. Nomor 1 pertahankan. Nah, bagaimana caranya? Yang nomor 2 untuk nomor 1 untuk membuka. Bisa ditulis apa ini? Bagaimana caranya? Sementara yang nomor 1 harus bertahan tidak buka. Tidak gampang. Nomor 1 siapa? Ya tentukan siapa yang bertahan. Ternyata coba ini uang. Sudah mulai saya selesaikan masing-masing ini. Bagaimana ya? Apakah kita bisa meminta teman yang berhadapan dengan kita sesuai dengan maunya kita? Kita mau membuka, tapi teman kita mau nggak buka? Nggak mau, belum tentu. Padahal kita udah merayu, bujuk, segala macam gitu ya. Bagaimana kalau yang memegang itu adalah anak kecil? Bisa nggak kita ancam? Bisa nggak kita ancam? Ya. Nah itulah ini kembali ke ibu, bapak ibu guru. Anda banyak tulisannya ya. Oh iya saya lupa, harus bagikan ini biar kelihatan. Ini dari fotokopi satu-satu ya, boleh kalau cukup ya. Jadi tulisannya mana? Kenapa belum? Diperbesar.
Gak apa-apa. Jadi di sini tulisannya saya bagikan fotokopiannya. Ada kita semua tidak bisa kontrol orang lain. Menurut teori kontrol ini kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai maunya kita. Nah, sampai di sini ada yang bisa dibuka tadi. Gak ada yang bisa dibuka ya? Oh, kalau karantina pasrah ya. Nah, saya buka aja deh gitu ya. Nah, mungkin yang kita buka siapa tuh? Ya, jadi ternyata menurut teori kontrol dari Dr. Miriam ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita bisa mau kita buka, kita tutup, kita sendiri. Gitu ya. Bahkan sepertinya anak kecil juga seperti itu. Kalaupun dia buka, dia dalam keadaan tertekan, terpaksa, ya kan? Nah, begitu juga murid-murid kita ketika kita mendisiplinkan dengan cara paksa, bukan dari diri dia sendiri. Ya. Nah, makanya di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai salah satunya adalah profil Pancasila. Ada 6 ya. Apa aja tuh Ibu? Beriman, bertakwa, terus terus bernalar kritis, mandiri, bergotong ya, gitu lah. Ada 6 ya. Nah, itu termasuk nilai-nilai yang kita hargai. Terus berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi di teori kontrol kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha mencoba orang supaya pandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataan nggak bisa. Yang bisa adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang yang kita pahami. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang terjadi ya. Tapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Apapun yang dilakukan anak-anak kita ketika melanggar disiplin, dia ada tujuannya. Apa tujuannya? Jadi kita sama-sama. Orang lain bisa mengontrol saya, itu yang ada. Tapi sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa enggak? Anda tidak bisa. Ternyata kita nggak bisa mengontrol sekalipun anak kecil. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ini yang biasanya terjadi. Yang benar adalah ini. Kita berpikir menang-menang. Jadi ketika ada kesepakatan dengan siswanya menang, kitanya menang gitu. Nggak ada yang kalah. Selanjutnya, ini tadi nilai-nilai yang kita pahami tadi. Ini beriman dan takut pada Tuhan yang Esa, atau dia mandiri, kreatif, kebinekaan global, yang kreatif. Lanjut. Nah, ini pentingnya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu penting diterapkan, apalagi di sekolah, apalagi di SD. Ya. Bagi kita ini pembelajaran menjadi lebih efektif kalau disiplin itu bisa kita terapkan. Kenapa? Peserta didik yang kita kenal disiplin positif itu lebih terbuka. Terus untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Kalau disiplin positif ini bisa diterapkan. Pengembangan empati melalui disiplin positif, peserta didik belajar untuk memahami perasaan orang lain sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Berikutnya pembentukan karakter yang kuat dan pencegahan perilaku negatif. Jadi ini yang penting. Jadi dengan mendisiplinkan positif, ini kita mencegah perilaku negatif. Bapak Ibu, kita prihatin dengan perilaku anak-anak didik kita, padahal gurunya tidak pernah mengajarkan untuk membuli, untuk tawuran, tapi apa yang terjadi terhadap anak didik kita
mereka melakukan pencegahan, mereka melakukan perilaku negatif. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah tadi memberikan pengaruh yang baik kepada anak didik sehingga tidak terjadi perilaku negatif. Yaitu dengan apa? Dengan ini, memahami akibat dari tindakan mereka, tapi lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan. Nanti sama-sama kita lihat. Jadi kembali lagi disiplin positif itu apa? Adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu. Individu di sini adalah anak kita. Dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Jadi ketika kita menghukum anak, kita langsung emosi, lalu kata-kata kita juga tidak baik. Nah, kita perlu mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan itu berfokus pada memberikan arahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab akibat dari tindakan mereka. Jadi kalau mereka terlambat datang ke sekolah, akibatnya apa? Nah, kita ajak diskusi. Nah, walaupun sebenarnya kita udah nggak sabar begitu, maunya main marah aja emosi. Nah, di sini kita harus berubah. Nah, manfaat pembentukan karakter, karena disiplin positif ini akan terbentuk karakter tadi yang sesuai dengan nilai-nilai tadi ya, profil Pancasila. Pemahaman pembentukan karakter melalui disiplin positif nilai-nilai kebaikan yang universal. Karakter yang kuat, anak didik kita punya karakter yang kuat, pemahaman membantu membuat kontribusi dan pengembangan hubungan yang sehat. Nah, ini dia. Ya, tentunya dalam pelaksanaannya kita banyak kendala. Kayaknya saya sendiri gitu kurang sabar nanti ya. Nah ini kesabaran dan konsistensi. Ketika menerapkan ini memerlukan kesabaran, konsistensi ya terus-menerus. Pendidik dan orang tua harus selalu berkomitmen untuk memberikan panduan dan konsekuensi yang sesuai. Kedua apa? Pengetahuan dan keterampilan. Makanya ketika saya dapat pelatihan ini materi guru penggerak, pengimbasan dari guru penggerak ke kami, nah itu saya bersyukur bisa mendapatkan materi seperti itu. Nah itu pengetahuan dan keterampilan. Terkadang pendidik dan orang tua mungkin memandukan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Yang ketiga adalah resistensi dari individu. Jadi kalau kita tidak pakai disiplin positif, itu anak-anak itu jadi apa sih kita bahasanya itu bebel gitu. Cuman dengar doang tapi nggak dilaksanakan. Makanya ini kita tidak mau ini terjadi. Beberapa yang individu mungkin masalah resistensi terhadap disiplin positif, terutama jika ini dulu, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Jadi kalau dulu begitu juga saya, kalau saya sudah biasa menerapkan yang mungkin disiplin gitu ya. Ini untuk seperti ini kayaknya nggak sabar ya, baik. Nah, tapi ya kita sama-sama belajar. Yang berikutnya ini teori motivasi. Jadi tadi kan katanya yang di depan, yang ini. Jadi anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah motivasinya adalah ini. Motivasinya ini eksternal dan internal. Nah, yang kita berharap sebagai pendidik, kita anak-anak kita mempunyai motivasi yang internal. Yang eksternal ini tidak bertahan lama dan mempunyai efek dalam jangka waktu yang lama, yang nantinya ada efeknya. Nah, motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi kita menghukum anak itu mungkin tunduk, mungkin disiplin, tapi itu ada dari lingkungan, bukan dari dalam diri dia sendiri. Ya, kita harapkan kesadaran itu ada ini dari diri dia. Jadi dia melakukan itu karena dia menghargai diri dia, sehingga dia melakukan kebaikan. Sadar betul dari diri dia. Nah, ini yang susah ya, mana ada ya? Ini susah. Nah, nomor 2 untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini juga motivasi eksternal. Jadi pujian, imbalan, hadiah ini ternyata sama dengan hukuman. Dan ini harus kita hindari.
karena ada efeknya dalam waktu yang panjang. Nah, ini motivasi intrinsik kita lakukan saja. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika tadi kan hukuman sama juga penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu sama juga dengan hukuman begini, Bapak Ibu. Kita dihukum jadinya sama penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini pengaruh penghargaan jangka pendek, jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah hukuman. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini contohnya seperti apa kita tahu. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam waktu yang pendek mungkin efektif, tapi nggak tumbuh kesadaran dari dalam diri dia karena itu adalah eksternal. Orang yang ngasih nggak ada, dia balik lagi. Jadi dia nunggu-nunggu dikasih. Penghargaan itu bisa jadi benda, bisa juga pujian. Nah, ini jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan. Serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Kan kita pengen anak-anak kita itu melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, makanya kita ingin motivasi itu ada dari dalam diri dia, dari intern, bukan dari eksternal. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senang dilihat, berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi akhirnya orang yang mengharapkan penghargaan, dia sekedar mengharapkan uang, dia nggak tujuannya bukan melakukan kebaikan, cuma ingin mendapatkan penghargaan. Akhirnya ini penghargaan tidak efektif, kenapa? Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diminta. Cuma penghargaan, tapi nggak jadi karakter di dalam diri dia. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Karena nggak ada penghargaan. Gitu ya. Jadi penghargaan itu bisa merusak. Dihukum sama penghargaan. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri, motivasi yang sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di dalam. Nah, ini penghargaan bisa pujian dengan seperti rankingnya, pada saya juga sama-sama kita menganalisa. Nah ini hukuman, jadi hukuman sama juga dengan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana. Jadi apa bedanya? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengetahui kesepakatan, pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun fisik. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan. Jadi ini adalah tadi ya Bu, kita sudah bahas hukuman sama penghargaan sama. Nah sekarang disiplin positif itu kembali yang kita lihat sini yang awal. Disiplin positif itu ini tadi motivasi. Nah terus disiplin positif itu contohnya adalah konsekuensi dan restitusi. Ini restitusi. Jadi yang akan kita terapkan kepada anak didik kita bukan hukuman, tapi konsekuensi. Nah, sekarang apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Makanya itu tadi kita bahas di sini. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Sedangkan budaya positif yang mau kita terapkan adalah konsekuensi. Misalnya, Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak, kita kan emosi. Tiba-tiba, maka kita pikirkan dulu apa hukumannya tiba-tiba. Udah deh kamu lagi ya, gitu. Atau udah deh kamu bersihin kamar mandi. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi udah kita sepakati, anak paham betul. Kalau saya melakukan seperti ini, inilah yang akan
saya terima. Nah dia sadar melakukannya. Tapi kalau hukuman dia ada rasa sedih, ada rasa nggak terima, ada rasa sakit, ya gitu. Ini konsekuensi. Tadi kan hukuman, konsekuensi. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana dan disepakati. Ini budaya positif, konsekuensi. Ya, ini tidak sama dengan hukuman. Disepakati dulu, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi anak-anak itu udah tahu, benar. Ya, jadi anak-anak udah tahu, wah nanti saya pasti disuruh dia di bidang karena udah sepakatan itu boleh. Itu bukan menghukum. Anak menyadari dia sudah siap. Tapi ketika dihukum anak nggak siap. Nah itu kita hindari. Gitu. Jadi yang harus kita terapkan adalah tadi konsekuensi. Kita harus menyetujui dengan murid. Jadi murid itu adalah orang dewasa tapi bentuknya kecil. Makanya kayak saya juga sering diskusi, sering nanya dulu sama anak. Ya, maunya bagaimana? Itu mengajarkan dia mengaplikasikan rasanya dia gitu dari kecil. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Anak udah sadar betul saya melanggar. Tapi kalau kita hukum dia bingung. Kayaknya nggak sesuai dengan hukumannya. Ini terlalu berat. Makanya nanti ada kejadian ya pada anak karena tadi gurunya ketika menghukum tambah emosi. Jadi emosi membuat hukuman tambah berat ya kan. Nah ini yang kita hindari. Dalam penerapan konsekuensi, murid tetap juga tidak nyaman. Sama tidak nyaman juga seperti dihukum. Sama-sama tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, ngobrol 3 kali, kan sanksinya apa? Atau tidak mengumpulkan tugas 3 kali, ini kita udah sepakati sama murid. Maka sanksinya apa? Murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, atau ngobrol misalnya. Berarti dia akan kehilangan waktu bermain, istirahatnya tertunda misalnya. Karena kan dia asik ngobrol, tugasnya tidak selesai, jadi selesaikan tugas dulu. Ketika teman-temannya istirahat, dia tidak bisa istirahat. Nah ini konsekuensi. Jadi dia kehilangan waktu bermain, harus selesaikan tugas karena ketinggalannya tidak ngobrol lagi. Dan dia tahu betul. Anak-anak tahu betul, nah tadi saya nggak minta tugas, berarti saya nggak istirahat, saya ngerjain gitu. Tadi dia udah tahu, sadar. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Kita dulu di sini sangat biasa memonitor murid. Kita juga menghindari kita emosi karena kita udah tahu. Nah, konsekuensinya apa? Kita gitu. Nah, dia udah dengan sukarela melakukan itu. Anak tidak marah, kita juga tidak emosi. Nah, ini. Wah, ini ada yang halus ya. Ada yang halus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbedaan antara konsekuensi, antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa di sini? Sesuatu kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, dia sama-sama terjadi tapi tidak menyakitkan, tidak ada menyakitkannya. Dia sadar melakukannya. Bahkan dia juga minta, saya kan nggak ini, berarti saya nggak itu ya Bu, nggak istirahat, tahu dia. Yang kedua, membuat anak sakit kalau hukuman, sakit fisik atau hati, minimal hati, untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensi membuat anak tadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu lama, ini nanti anaknya jadi karakternya tidak terbentuk, dia malah dendam atau dia malah bisa pendendam atau dia malah memandang diri dia tuh rendah. Saya nggak berharga, saya ya perok dan segala macam. Terus kalau hukuman itu sifatnya paksa. Udah kamu pulang aja, cuma kamu itu bersihin kamar mandi, masa ada lihat tadi belum ada kesepakatan. Kan belum ada kesepakatan gitu kalau anak bisa
sebelah saya Mahal. di ruang kelas sekolah. Bukan aja, tapi terpaksa. Nah, ini Kenapa? ada tanggapan. Jadi nanti kan ketika kita Gimana? konsekuensi dengan anak kan Ini udah anak selesai. jadi dia udah Ya, jadi mau ngapain? Kan nggak boleh harus dengan jamnya. melatih diri sendiri. Ngapain? Ya, sakit. Ini dibilangin, ini izinnya mau ngapain? Tapi dijemput nggak? Sama siapa? Mamahnya. Ada ya. Udah mana ambil suratnya, bawa ke sini. Masa sih orang tiket? Konsentrasi buruk. Iya, kami ambil kertasnya di laci. Bawa ke sini. Yang buruk pada diri dia. Emang saya jelek. Gak usah temennya yang disuruh, kasihan lagi sakit. Kesini aja nanti ibu yang terdatang. Ya. Masih baru. Cuma dia melakukan konsekuensi. Ya, emang salah. Emang saya salah. Saya lakukan. Gitu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika dia merasa tersakiti dengan hukuman minimal dia sakit hati, dia sembunyi. Nah, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Di sini akhirnya berbohong. Yang menyembunyikan kesalahan. Nah ini karakter negatif lagi dari anak. Ya, sudah tadi dia menyakiti diri, konsep diri yang buruk, lalu kita hukuman. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar memenuhi peraturan. Oh iya ya, saya nggak boleh istirahat. Karena saya tadi ngobrol dulu besok, kalau saya mau istirahat, jangan ngobrol. Nah, dia berusaha belajar di peraturan. Disiplin positif. Marah, rasa bersalah, ini kalau dihukum. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak berharga. Ini sifat-sifat buruk yang ada pada anak. Dan ini anak SD. Dia dari awal udah punya sifat ini. Nanti bagaimana dia di SMP? Nah, bagaimana dia di SMA? Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita menjaga anak ini. Biar nanti dia sesuai dengan pertumbuhan pikiran dia atau jiwa itu susah. Sesuai dengan perkembangan jiwanya, nanti dia masih terjaga jiwanya. Belum rusak pada waktunya. Kalau nanti di SMA kan dia udah punya karakter sendiri gitu ya. Nah ini dia masih bingung di sini. Terus kalau yang konsekuensi kehilangan hak, kehilangan hak, iya haknya tadi haknya apa? Istirahat. Dia kehilangan karena sebagai konsekuensinya dibuat tidak nyaman, iya, diasingkan, iya, tapi bersama. Nah itu perbedaannya. Akhirnya karena dia seperti itu, dia akan berusaha memperbaiki diri. Nah ini Bu, ini ada catatan. Kalau kita mencatat sekali dalam buku kalimat, dalam buku kalimat saya tidak akan pernah menjadikan karena dalam buku sekolah ini kita suruh nyatet ya, ini konsekuensi apa hukuman. Nah, kalau itu sudah disepakati, berarti ini apa? Konsekuensi. Tapi kalau belum disepakati, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Nah, jadi dia coret-coret punya temannya, diganti, itu berarti konsekuensi ya karena perbuatan dia. Kita nggak mendukung, kan kita ngajarin, yuk siapa yang coret-coret saya. Nah bagaimana, apa jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan. Kita kasihan temannya bukunya dicoret-coret sama kamu, dia bukan apa gitu. Saya yang ngomong bukan kita yang ngomong. Siapa yang sakit? Moses. Terus bersihkan tumpahan air juga izin ya masuk konsekuensi juga karena dia jatuhnya bersihin. Boleh disuruh tidak mengenakan sepatu sekalian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam di kali harian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan, maka sebenarnya dibuat pelajaran BPO. Ya, ini kita lihat di sini. Nah, ya. Nah, Ibu, ini kalau misalnya belum disepakati ya hukuman. Tapi benar, kami tahu itu dijemput dia. Disepakati hukuman. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas konsekuensi. Nah, ini belum disepakati ya konsekuensi. Nah, sih. Siapa? Nah, berikutnya apa namanya? Balik atas. Disiplin positif yang berikutnya adalah ini.
Ya, Jadi kita baru ini ada di materi PNM. Tadi pada mulai deh kelima kalau ya. Jadi apa itu restitusi? Ini adalah yang paling besar dibawa lagi gitu aja ya. Kasih, Bu. Ya, ya. ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka melakukan kesalahan, tugas kita sebagai pendidik memperbaiki supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Makanya kita sering mendisiplinkan anak berulang-ulang karena mereka cuma lari sebentar, nggak jadi motivasi. Kita juga membantu mereka untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya mereka melakukan hal itu dengan karakter yang lebih kuat, lebih canggih, Bu. Jadi dia mungkin bisa membohongi kita atau bagaimana gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka. Kayak tadi yang coret-coret buku siapa? Yang mencoret-coret buku siapa? Saya, Bu. Bagaimana? Apa jalan keluarnya yang harus kita lakukan? Kan kasihan ibunya. Iya, Bu, nanti ganti. Nah, dia udah ada kemauan itu, nah bagus. Berarti sudah kita kolaborasi di sini. Kita sudah mengajarkan murid mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kita membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, jadi yang tujuan mulianya, nilai-nilai apa yang mereka harus terapkan tadi, nilai, profil, Pancasila tadi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana dia memperlakukan orang lain kayak tadi? Kasihan dong. Iya, Bu, saya kasihan. Tapi tadi temennya, tapi dia tadi ganggu saya, jadi saya korek. Nah, di situ akhirnya kita juga tahu permasalahannya. Itu restitusi ya. Jadi kita tanya kalau ada masalah. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan akan lebih baik. Berikutnya, nah ini biar aplikasinya. Ini hukuman seperti ini konsekuensi restitusi. Kalau hukuman, dia sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sama-sama sesuatu harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Jadi sama-sama menyakitkan, tapi dia konsekuensi akibat tindakan dia sendiri. Jadi mau nggak mau restitusi, sementara restitusi merupakan pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Jadi kita bantu anak, kita panggil, terus bagaimana? Tadi kan solusinya dari anak, ya saya nggak bisa istirahat, karena saya harus terus dia udah bisa, dan kita udah bantu. Kan nggak ada emosi juga dari kita. Dia udah tahu sendiri, begitu juga yang tadi mengganti buku. Tapi bagaimana kalau anaknya nggak punya pikiran seperti itu? Nah itu tugas kita menggiring. Nah, kan kasihan ibunya kan kamu coret-coret. Ayo bagaimana? Iya, Bu. Pokoknya saya nggak mau, biarin aja dia begini. Nah, coba kamu kan kita sudah pahami di kelas ada nilai-nilai yang harus kita pahami, itu nanti dibahas lagi. Jadi kita munculkan nilai-nilai yang dibahas di kelas, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah di atas peraturan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Apa bedanya? Nah ini keyakinan kelas ini saya sudah baru tahu nih. Perbedaannya apa? Ya, terus berikutnya hukuman tidak nyaman untuk murid. Nah, apalagi yang waktu yang panjang terus ditandain gurunya, makanya ada murid yang berlaku buruk sama guru ya kan. Ini juga akhirnya seperti itu. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, sama-sama tidak nyaman. Kali ini kita menguatkan, jadi terbentuk karakter di sini di restitusi. Jadi kita menggiring anak untuk dia mempunyai solusi dari diri dia sendiri, bukan dari kita solusinya. Menguatkan karakter. Lalu korban pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Ini maksudnya korban mendapatkan keadilan pada hukuman. Korban bisa diabaikan konsekuensi. Korban mendapatkan ganti. Saya kurang paham. Murid atau anak akan tersakiti pada hukuman, konsekuensi murid juga tidak nyaman.
pada konsekuensi bukan tersakiti tapi tidak nyaman karena dia tahu oh iya saya akan jadi ini istirahat dan saya harus ganti buku. Tapi nggak apa dia sadar melakukannya. Murid atau anak mendapatkan muatan karakternya kuat kalau restitusi. Terus yang hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ini akhirnya timbul anak-anak kita yang kurang baik pada temannya, kasar di sini. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan kalau konsekuensi dia tambah kuat dan bertahan dalam waktu yang dalam waktu pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus masalah terpecahkan kalau restitusi. Yang berikutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terus jadi harus takut. Di sini murid harus takut. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus kalau kita konsekuensi. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi nanti dia di sini hukuman di kehidupan nyata dia tidak bisa, tidak ada karakter yang terbawa di sini, karakter baiknya. Tapi kalau ini membantu penerapan, dia nanti di masyarakat akan diterapkan konsekuensinya itu. Jadi kalau saya lakukan ini, inilah konsekuensi. Begitu juga fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak ada masalah, kita fokus pada masalahnya. Fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya. Jadi kayak buku, kamu dicoret-coret, kamu ngapain? Coret-coret buku. Padahal yang kita perlukan adalah bagaimana memecahkan masalah buku diganti. Kan gitu harusnya. Ya. Jadi fokus pada memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Sampai nanti di sini nih. Sampai ini negatif, sifat negatif, ini netral, ini positif. Apa yang dilakukan positif? Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu apa? Ada pengancaman dia. Kalau hukuman tadi, kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang ini restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya yang kita lakukan? Oh, ini adalah ucapan guru. Ya, ini ucapan guru. Jadi kalau guru menghukum ini emosi. Ini emosi gurunya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai konsekuensi, kita netral, ada emosi. Nah, kalau yang ini, kita nanya, ada dialog, kolaborasi, kita cari pemecahan masalahnya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu pengen nyoret-nyoret buku teman? Apakah kamu pengen gak istirahat? Nah, itu kita tanya ke dia, tapi dia cerita. Ya Bu, habis teman saya begini-begini. Nah, ini metode yang dilakukan adalah paksaan kalau hukuman. Ini teori kontrol. Jadi restitusi inilah yang harus kita lakukan dan ini adalah disiplin positif. Dua ini disiplin positif. Kalau hukuman tadi itu sama juga dengan apa tadi ujian. Apa? Ya penghargaan. Jadi hukuman sama juga dengan penghargaan. Penghargaan bisa denda, bisa ujian. Nah, jadi ini mewakili hukuman. Nah, sementara disiplin positif, konsekuensi dan restitusi. Di sini terakhir, kalau hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, tapi kalau yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Sesuai dengan teori kontrol, kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau anak kita nggak mau melakukan, jangan anak di sekolah deh, anak di rumah ya. Kalau dia nggak mau melakukan, nggak bakalan dilakukan walaupun kita udah capek ngomong. Nah, artinya kita adalah eksternal, lalu kita tumbuhkan kesadaran diri dia sendiri. Sampai dia mau melakukan atas kesadaran dia, bukan karena kita. Nah, itu kan susah. Jadi ini disiplin positif bisa kita terapkan di sekolah atau di rumah. Ya. Kadang di sekolah mudah, di rumah susah ya. Ada sebaliknya. Dampak pada murid
marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri mungkin bunuh diri, ya. Atau dia bahkan sekolah yang jelek-jelek di sini. Nah, terus kehilangan hak waktu ini udah konsekuensi, dia nggak apa-apa. Terus yang ini murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi ada karakter di sini. Oh iya, saya harus ganti bukunya nih. Dia berusaha bagaimana cara gantinya, dia berusaha sadar betul. Sampai dia nggak mau istirahat, dia sadar. Karena kita juga udah nanya. Apa, kenapa sih kamu ngobrol? Jadi kan sekarang kamu nggak istirahat dan segala macam. Dia melakukan itu dengan keyakinan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan diingat dan sangat terusai. Kalau konsekuensi sudah diketahui, terus dia hukumannya masuk akal. Kalau konsekuensi masuk akal hukumannya, dan anak udah tahu. Jadi nggak berlebihan, tapi kalau hukuman biasanya berlebihan karena gurunya campur emosi, campur kesel, bahkan pakai tangan misalnya. Ini gimana nih? Mohon maaf. Ada ikutan. Itu tadi kedua anak. Ini restitusi. Ya, restitusi ini yang harus kita terapkan nih Bapak Ibu, restitusi walaupun susah, tapi kita sudah bisa, kita berusaha. Kita akan bisa. Restitusi bukan menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar anak-anak kita ajarkan belajar dari kesalahan, jangan diulangi lagi. Akhirnya dia punya solusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melibatkan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berarti tindakan. Lalu diri adalah cara yang lebih baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, dia tidak tersakiti. Nah, ini ada cerita. Ya, ada kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib. Tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk. Apa yang harus dilakukan Bu Anas? Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran. Bu Anas itu mau menenangkan murid-muridnya dalam waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, mengandalkan ketika minta. Ini kita sering melakukan ya. Mengandalkan ketika minta, setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan ketika minta. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris kaki antri depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut. Langsung berdiri rapi, semangat banget deh di depan pintu agar mendapatkan. Hari ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid yang berdiri rapi dan itu susah banget. Nah, terus sampai suatu saat Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Ada nggak Pak Heru? Pak Heru tidak tahu tentang tiga bintang. Saya nggak tahu dia. Tapi anak-anaknya kan nunggu-nunggu di mana tiga bintang. Dan dengan saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berdiri masuk kelas. Nah, ada yang kasih bintang. Balik lagi kan, karakternya nggak menetap. Apa yang terjadi? Mengapa? Jadi ini tadi apa dulu apa tadi penghargaan. Nah, berikutnya yang kita terapkan setelah restitusi ya adalah apa di sini tuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas apalagi gitu ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama kelas dan sesuai dengan nilai-nilai yang mau kita terapkan. Nah ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Sama nggak? Kira-kira sama nggak ya? Ternyata nggak sama. Ternyata berbeda. Apa nilai dibagikan? Jadi kalau apa tadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai dibagikannya.
Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu panjang, kalau keyakinan kelas itu singkat dan global. Ada ini ya, nih, ada nilai dibagikan yang diangkat dari peraturan itu. Misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor, apa nilai dibagikannya? Berarti apa ya? Untuk keselamatan. Itu keamanan, keselamatan ini nilai dibagikannya. Jadi kita juga menerapkan apa tadi pemahaman apa tadi ya? Ini keyakinan kelas itu harus ada ininya nilainya. Nilainya apa? Jadi ketika kita menerapkan peraturan di kelas, nilai-nilai apa? Oh, menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah di kelas. Apa nilainya? Menjaga kesehatan kita. Kita sehat anak-anak. Ya, anak-anak pengen sehat nggak? Kalau kamu kotor nanti kita batuk, nanti kita gampang sakit. Nah itu yang kita munculkan di sini. Jadi anak melakukan itu ada manfaatnya bagi diri dia. Ini nilai kebaikan. Makanya namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan, bukan peraturan. Ini menggunakan helm ini keselamatan. Membuang apa pada tempatnya, kesehatan, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, ini apa? Bapak Ibu menghormati orang lain, ya. Kita lihat ini ya, keselamatan, jaga kebersihan. Ini adalah sikap positif. Kita menghargai diri kita sendiri. Kalau di sini, kalau kita tidak berkata-kata, si anak itu menghargai diri dia sendiri. Tapi kalau dia berkata-kata, dia merendahkan diri dia sendiri. Ya, kita harus menunjukkan itu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, berarti di otak kamu kita munculkan nilainya adalah lalu bersikap positif, menghormati orang lain. Kan kamu juga pengen dihormati, makanya kita juga menghormati orang lain. Nah, tadi ada keyakinan konkret. Disiplin positif itu yang kita sudah tahu tadi ada apa ya? Ada konsekuensi, terus ada restitusi. Berikutnya ada bukan disiplin positif. Yang ini konsekuensi, restitusi, yang ketiga ini apa tadi? Keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas ini kita? Keyakinan kelas ini kalau bisa Bapak Ibu termasuk saya itu kita terapkan di kelas kita. Kita buat keyakinan itu. Nah, caranya apa? Ini supaya kita urutan. Betul. Ya. Ini urutannya tadi ini masih acak nih. Mana urutan nomor satunya nih? Apa yang harus kita lakukan dulu sebagai pertama-tama? Berdiskusi, gambaran berlaku yang menjadi kelakuan kelas. Keyakinan kelas mana nih? Yang dua. Ini jawabannya. Ya. Ini jawabannya. Berdiskusi memunculkan dulu. Nah, kalau kayak saya, anak-anak maju ke kelas, pengen apa di kelas ini? Dia bikin, pengen jauh dari toksin, misalnya apa bahasa anak-anak. Terus apa gitu. Nah, suruh bikin mereka satu-satu. Nanti dari situ baru kita saringkan lagi. Nah ini nomor satunya, terus nomor dua. Memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas, lalu membuat peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas ini pakai bahasanya yang singkat, yang umum dari keselamatan, kesehatan. Terus ketiga, ini menyadari peraturan menjadi nilai kebajikan menjadi keyakinan di kelas. Terus ini berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus ini berikut ini. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran disiplin, kita ingatkan lagi ini sebagai keyakinan di kelas kita, anak. Jadi kamu berarti sudah melanggar keyakinan kita yang mana? Apa keselamatan? Kan kamu naik-naik ke atas meja. Nah itu apa yang kamu langgar dari ini kita? Keyakinan kelas. Karena baru ya, kayaknya susah banget. Keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar? Ternyata kamu melanggar keselamatan. Naik-naik ke atas kursi. Nanti kalau jatuh ke bawah bagaimana? Nah, ketika dia buang sampah sembarangan, apa yang kamu langgar? Kesehatan siapa? Kesehatan kamu sendiri. Jadi dia berpikir ke diri dia sehingga dia melakukan itu dengan sadar. Pula motivasi intrinsik tadi yang kita harapkan.
akhirnya menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kita akhirnya membuat budaya positif dengan keyakinan kelas di kelas kita. Nah ini budaya positif itu biasanya sebetulnya sekolah, satu sekolah kita ternyata semua udah disiplin karena di kelasnya sudah punya itu tadi keyakinan kelas. Dari kelas keyakinan kelas terus terjadilah lingkungan positif dan lingkungan positif di kelas ini akan menciptakan budaya positif. Ya itu yang kita harapkan. Nah kalau anak SD agak sulit ya kalau kayak di SMP di SMA untuk menjaga kebersihan sudah sangat mudah. Anak SD diingetin lagi terus. Nah ini ya, ini sudah kita lakukan masih. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena ini keyakinan supaya terwujudnya tadi budaya positif itu. Prinsip universal disepakati bersama, disepakati secara universal, lepas dari terdapat suku negara, bangsa maupun agama. Ini nilai-nilai universal itu tadi profil Pancasila itu. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan kan itu ibu. Kadang anak-anak tambah gede, tambah nggak mau ngikutin orang lain. Pengennya yang dia mau sendiri. Maunya dia. Nah, makanya kita tumbuhkan mau yang baik di sini. Aku belum nyenggol, Bu. Gimana lagi? Sampai sini. Terus ciri-ciri keyakinan kelas. Sifatnya abstrak dia. Terus pada peraturan yang lebih rinci konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, cuma dikit aja yang ini dilaksanakan gitu. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anak kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kita ulang-ulang keselamatan, kesehatan, mana tangga. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan tukar pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dalam waktu ke waktu. Apakah ini sudah dilakukan anak-anak sudah ganti? Ya, nggak usah banyak-banyak dikit-dikit dulu. Pelaksanaan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas tujuan. Nah, contoh pelaksanaannya mendengarkan keyakinan kelas kepada peserta didik, menyusun bersama peserta didik, membiasakan menerapkan keyakinan kelas untuk menumbuhkan ini disiplin pada peserta didik, disiplin dari Indonesia ini. Nah ini dia yang kita lakukan. Satu nih melaksanakan sosialisasi dulu. Ini dia nih sosialisasinya kalau di sekolah. Tapi kalau di kelas kita juga sosialisasi. Apa itu keyakinan kelas anak-anak? Terus menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Mereka semua punya saran apa itu kita akomodir. Lalu peserta didik membuat poster. Nah, kalau udah jadi kan banyak tuh. Dari banyak itu kita rangkum yang keselamatan, yang apa? Keselamatan dan kesehatan. Kan sifatnya umum. Keselamatan, kesehatan, terus menghormati orang lain. Penempatan keyakinan kelas setelah bikin poster ditaruh di tempat yang sering dilihat. Nah, ini bikin keyakinan kelasnya nih. Ada tipenya Y, ada tipenya T. Nah, ini nilai-nilainya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini sering Bu, yang barangnya diumpetin. Nah ini berarti dia nilainya hormat ini, menghormati orang lain. Barangnya diumpetin, barangnya dipakai nggak bilang, barangnya dirusakin, terus dihabisin. Nah ini tidak menghormati orang lain. Hormat, nilai hormat yang dia anggap. Nah ini kita harus buat, dirumuskan nanti di keyakinan kelas itu. Sehingga anak-anak tahu, oh ya kita nggak boleh, karena kita nggak menghormati orang lain. Seperti halnya diri kita juga pengen dihormatin. Nah ini bekerja.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan metode tugasan. Nah, jadi apa yang misalnya tugas-tugas gitu ya, terus diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan lain. Nah, ini tipe-tipe yang mau kita buat. Nah, ini prakteknya nih. Kalau hormat terdengarnya seperti ini. Satu orang berbicara, yuk, kalau hormat itu, yuk, saya bantu, itu berarti hormat. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terus terima kasih maksudnya, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini harus kita lakukan nih di kelas. Terus nanti akan segera saya kembalikan dari dalam terdengarnya kata-katanya seperti ini. Nah, yang terlihatnya hormat ini terlihatnya ini berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kita izin dulu, jangan main ambil aja. Kita dalam empati. Kalau kita diperlakukan diri juga nggak mau. Ya. Terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini hormat itu terlihatnya. Kita ajarin ke siswa kita mendengarkan dengan seksama. Jadi hormat juga jika guru menjelaskan itu didengar dengan seksama. Terus senantiasa berbuat baik, terus berbagi, kita terlihatnya seperti itu. Nah, perilakunya adalah tersenyum ramah. Ketika kita hormat, kita tersenyum ramah, terus memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus memberikan ruang bekerja, terus pas tubuh yang tenang, ini hormat. Ini kalau tipenya jadi tipenya itu ada terdengar seperti apa, terdengar dan perilakunya seperti apa. Ini tipe D, terus ini tipe T. Kalau dia hormat, tampak seperti itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Berarti dia tidak hormat. Terus menyambut yang lain dari dulu setiap hari itu tampaknya, terlihatnya dia hormat. Kalau tidak terlihat hormat, tak itu kepada teman dan guru. Tidak peduli. Ya, kalau ada guru ngumpet. Terus mengembalikan barang teman, ini tampak seperti kalau tidaknya adalah tidak mengembalikan barang yang telah pinjam dan meletakkannya sembarangan. Dia balikin tapi ditaruhnya sembarangan. Sama juga. Bekerja juga gitu. Tampak sepertinya dia tekun bekerja dalam menyimak guru. Kalau lawannya tidak mendengarkan guru dan acuan. Terus menyerahkan tugas tepat waktu ini bekerja, tapi lawannya tugas tidak diberikan atau tidak dikerjakan. Nah ini latihan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa? Keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Hormatkan gitu. Hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan. Mari sama-sama kita lihat. Langsung ada jawabannya aja. Nah ini, tanggung jawab menghormati orang lain, ya kamu tadi, Bapak Ibu. Sebentar lagi. Tanggung jawab menghormati orang lain. Ini, ya. Nanti saya ke grup ya. Lalu kita melakukan kekerasan. Berikutnya, ternyata ketika anak melakukan tidak melakukan disiplin positif, ternyata dia punya masalah di sini. Nih, ini yang penting. Ternyata anak kita punya masalah di tidak terpenuhinya kesenangan sehingga kebutuhan untuk merasa senang. Jadi juga teman. Soalnya aku senang kalau dia teman marah-marah. Nah itu, ya kan sering tuh. Berarti dia punya masalah di sini kesenangan. Dia tidak tersalurkan kesenangannya. Jadi ganggu. Nah, terus berikutnya kita kasih sayang, mungkin dia ibu bapaknya nggak ada atau tinggal sama orang lain. Nah, bagaimana akhirnya begitu. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Terus kebebasan, dia tak bebas nah, ini dia kebutuhan akan dilihat dengan dia. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah ini videonya. Mana ya? Tombolnya mana? Tombol itunya dibentuk power. Kan di sini bisa ada powernya. Tertutup ya Pak?
Nah ini kan biasanya ada power itu playnya. Enggak ada, ini bukan video, gambar. Oh gambar. Gimana? Coba dulu. Enggak. Ya Pak Haji, Pak Deh, udah selesai. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk
bukan jangan kita nulis ya, kita saja sebagai guru harus gurunya dulu terpenuhi 5 kebutuhan itu. Kalau kita gurunya saja 5 kebutuhan itu tidak ada saja yang tidak terpenuhi, akan terefek ke anaknya. Begitu juga anak, nah, dia akan mengganggu temannya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi artinya dari kita itu cukup kebutuhan dasarnya, nanti kita akan transfer nilai baik dan begitu juga anak. Nah ini materi berikutnya. Jadi kembali lagi ke sini Ibu, ya kalau kita balikin ke awal. Jadi yang lebih banyak yang awal tadi ya. Nah yang tadi dibagi, nah, ini di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol ini juga penting. Jadi ini disiplin, semua perilaku memiliki tujuan, ya dari prinsip, terus model berperilaku, menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ini nanti restitusi. Nah, dalam restitusi ini apa yang harus kita lakukan? Ada 5 posisi kontrol. Ini untuk restitusi. 5 posisi kontrol ini adalah penghukum, kita dulu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau kita posisinya seorang penghukum atau membuat rasa bersalah, kita masuknya ke sini untuk menghindari hukuman. Jadi umumnya anak itu motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman atau pemantau, ini jadinya seperti ini untuk mendapatkan imbalan. Jadi contohnya kita tuh ketika anak melakukan kesalahan karena kita punya hubungan baik sama anak itu, kita nggak marah. Kita nggak marah, ceritanya. Nah, di sini tidak marah. Nah, ini nanti masuknya di sini untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak itu apa dulu tadi? Jadi penghargaan di sini. Nah, jadi kita memposisikan diri kita ini teman dan pemantau. Terus yang benar adalah kita sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol ini. Ketika kita sebagai manajer, kita bertanya ketika anak melakukan kesalahan, sehingga anak itu bisa tumbuh motivasi intrinsiknya. Nah, ketika kita bertanya ini, kita melakukan ini segitiga restitusi. Tadi yang restitusi yang sudah kita bahas, kita lakukan itu. Apa saja? Ini dia. Kelihatan. Menstabilkan. Ketika segitiga restitusi kita terapkan ke siswa, kita menstabilkan identitas anak dulu. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Terus memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar pas kamu melakukan ini? Apakah kamu hormat, apa bekerja, apa keselamatan, apa kesehatan, gitu ya. Itu kita tanyakan lagi. Nah, yang terakhir, sampai yang terakhir ini. Nah, ternyata anak yang kita validasi kebutuhannya, kita tanya, kenapa sih kamu melakukan ini? Oh, ternyata dia, kenapa kamu telat? Oh, ternyata tadi malam saya harus kerja dulu sampai malam. Ini ternyata ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Jadi kita di sini akhirnya tumbuh empati, sehingga ketika kita melakukan apa sih namanya konsekuensi ke anak, kita seimbang karena kita tahu latar belakangnya, karena udah ditanya dulu. Itu ini urutannya kembali ke yang tadi. Panjang ya, panjang. Ini saya 1 hari dapatnya, tapi harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Ini udah lewat dari 1 jam. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu ketika rekod-rekodnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang bersalah, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, jadi kalau kita mendukung anak itu identitasnya gagal, kontrol dari luar, dari eksternal. Terus ini teman, terus ini adalah manajer. Ini yang benar, disiplin positif. Terus lihat ini ya, motivasi itu berbuat.
berbuat, menghukumnya menunjuk. Jadi kalau kita menghukum, guru ini akan berbuatnya menghardik, menunjuk, terus menyakiti, mungkin menyakiti di sini sakit hati, ya nggak harus fisik juga, terus menyindir, terus juga dia sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah, terus omong apa kata-katanya gini, seharusnya kamu begini, ibu kecewa loh kamu melakukan ini, akhirnya anak itu merasa bersalah. Berarti kita terima posisi kontrolnya di sini. Lalu kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau kita teman, jadi kita maklum gitu apa yang dilakukan murid kita. Jadi ada kita memahami dia. Akhirnya kita nggak marah. Guru sebagai teman. Terus sebagai pemantau, ini konsekuensi menghitung dan mengukur. Ayo, kamu sudah lakukan kesalahan. Apa yang harus dilakukan ini pemantau. Nah, kalau manajer, bagaimana manajer? Guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus yang berikutnya, guru berkata ini yang diucapkan guru. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Ini nggak cuma guru kan. Nah, terus ini menghukum berarti kalau kata-katanya seperti itu. Kalau kata-kata membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, nah, gitu ya. Kadang-kadang nih guru-guru yang muda nih, ayo lakukan demi bapak, kayak gitu. Namanya udah kayak besti, besti. Tapi emang kadang kita perlu kayak gitu sama anak. Terus masa kamu tidak mau, ingat, tidak ibu pernah. Masa kamu tidak mau ingat tidak, ini pernah begini loh sama kamu, begini. Jadi kita ngasih tahu kita pernah melakukan apa sih kan aku gitu ya, jadi enak gitu ya. Ini berarti kita teman. Terus pemantau, apa peraturannya? Pemantau ini konsekuensi, apa peraturannya? Ketika anak merasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan apa peraturannya. Ayo. Jadi ini netral. Nah, terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, tadi keyakinan kelas tadi. Keyakinan apa yang kita langgar? Keselamatan, kesehatan, norma. Terus hasilnya, kalau yang menghukum anak berontak, kalau pembuat bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi ketika membuat merasa bersalahnya anak-anak, akhirnya menyembunyikan kesalahan. Kalau teman, ini ketergantungan dari bapak itu ACS, nah, ketergantungan sama kita, jadi tidak tunjuk juga motivasi di dalam diri. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila di awal. Kalau manajer, apa sih? Menguatkan pribadi. Karakternya kuat. Lanjut ya. Nah ini. Tugas Anda, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol? Mana menurut Anda yang sering mengucapkan perkataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini apa nih? Kalau ada kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, demi saya ya. Ini teman nih. Apakah kamu mendapatkan sertifikat bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Tanya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak mendapatkan bintang. Nah, kita lihat jawabannya. Ini. Nomor 1 itu menurut masalah 3 pemantau manajer. Ini kalau di sekolah, di rumah bagaimana? Bersama Bapak Ibu. Terus, nah ini segitiga revolusi terakhir. Segitiga revolusi, jadi kita harus menerapkan nih. Ketika anak bersalah, kita ada diskusi. Ya, kita tanya, kamu tentu punya alasan. Kenapa melakukan itu? Ada cara yang lebih baik mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah ini berarti validasi. Kita melakukan validasi. Terus menanyakan keyakinan. Yang berikutnya menstabilkan identitas dulu. Jadi restitusi itu menstabilkan identitas dulu. Kan anak ketika melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu nih. Merasa bersalah dulu dia. Ketika dia merasa bersalah, kita stabilkan dengan cara apa? Ibu juga dulu
semua orang juga kadang melakukan kesalahan kok. Boleh kita melakukan kesalahan, nah itu kita stabilkan. Boleh orang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Nah ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kan anak jadi tenang, tadinya kan ketakutan, nyiapin bohong atau nyiapin apa. Nah ketika kita ngomong gini, oh oke, saya nggak harus bohong. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, anak tenang, karena mungkin ada teman yang lain. Nah, setelah menstabilkan identitas, ini yang kita lakukan. Validasi kebutuhannya. Berarti ada kebutuhan yang dilanggar, yang tidak terpenuhi nih. Nah, apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, apa dia harus cari uang, harus apa gitu ya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak dengan seperti ini, tidak dengan kamu telat ke sekolah atau tidurnya sampai larut malam. Nah ini kita bantu di sini. Nah, cari solusinya. Lalu yang berikutnya ketiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, melanggar disiplin, keyakinan apa yang kamu menggunakan? Ya Bu, saya kan berarti saya tidak perhatikan keselamatan, saya naik ke atas kursi. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Boleh nggak? Bagaimana? Ini akhirnya di sini nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kan kita udah sepakat. Nah, ya. Jadi anak sadar ini perlu diingatin terus. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau kamu udah sepakati, kamu kan pengen jadi orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita ingatkan supaya dia tetap istiqomah melakukan kebaikan itu. Ini juga videonya. Kita lewatin ya. Terakhir nih. Nah, ini kalau ini adalah ketika kita melakukan restitusi. Ya, ucapan-ucapan ini ketika kita melakukan restitusi. Ini saya ini sudah terakhir. Yang terakhir ini apa? Coba selesai. Nah, ini gitu ya. Tambahan lain. Susah. Nah, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu kembali ke kehidupan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-kontrol, non-kontraktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi restitusi itu dia memposisikan diri dia itu sebagai pemantau dan manajer. Seorang manajer itu nggak nyalahin, tapi dia nanya dulu. Dia resapi dulu permasalahannya di mana, apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Atau wajar membuat kesalahan? Dapat kita memperbaikinya. Ini kata-kata yang kita munculkan ketika kita menjadi manajer. Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturan apa? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita bisa menerapkan disiplin positif ini di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya tidak membuka pertanyaan, nanti saya diminta mana. Ya, kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja. Nah, itu dia. Ternyata yang ditanya belum tentu bisa menjawab juga. Tanya mana rumput dari gue yang ini. Nanti materinya akan saya berikan dulu. Terima kasih Bu Rika, terima kasih Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktunya di antara waktu yang sempit untuk menyiapkan nilai. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Nurul Rika. Hasanah. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, Bu Berarti Rika. videonya aja ya Bu Nurul. Mudah-mudahan sehat Iya, selalu ya. Nah, iya, Bu Rika. infonya tinggal lihat di grup ya Bu Nurul ya. Kapan harus kumpulkan karena Jumat siang itu harus ada pelaporan progres Oh iya, panitia. iya. Baik, Bu Rika. Terima kasih ya. Oke, makasih banyak Bu Nurul. Izin live ya. Ya. Ya, salam buat. Assalamualaikum.